Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Hajar Channel. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu berikan kesehatan dan keluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, pada video kali ini seperti biasa kita nobar tentang konsep sedekah yang dibangun oleh Ustadz Yusuf Mansur ya. Di sini kita akan nobar tentang video ceramah Ustadz Yusuf Mansur dan nanti saya akan mengomentari teman-teman. Karena banyak para jamaah yang merasa tertipu oleh konsep sedekah yang dibangun oleh Ustadz Yusuf Mansur, yang merasa tertipu oleh penipuan berkedok sedekah katanya. Apakah benar? Yuk mari kita langsung simak. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Kok bodoh? Langsung bodoh aja gimana ini. Yusuf Mansur, orang yang ada di depan sini. Masya Allah. Bapak tidak perlu ke Surabaya, lalu naik pesawat ke Jakarta. Bapak ibu tidak perlu naik bus, kemudian turun di kampung ramah. Nggak percaya, kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong, hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada, satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Ceramahnya ini seakan-akan memaksa ya jamaah untuk menyerahkan barang berharga yang dimiliki oleh jamaah ya. Konsepnya itu pada konsep berkedok sedekah, namun seakan-akan itu memaksa teman-teman. Kita lihat lagi ya. Siapa di antara bapak-bapak yang sudah punya motor dan ada BPKB-nya? Bismillah, bismillah. Pulang bicara sama istri. Ridho nggak mah? Bicara sama anak, ridho nggak kalau ayah sedekah ini motor? Istri yang salehah, anak yang ulul albab, dia akan bilang, saya ikut nambahin wahai ayah. Insya Allah. Yang kemarin sudah bawa mobilnya, nggak usah dibawa. Udah kasih sama ustadz sudah. Insya Allah pulang jalan kaki, naik becak. Ustadz, ya sudah pikirin, Allah akan memberi yang lebih mahal, yang lebih baik. Sebenarnya bagus sih umpama kita disuruh untuk bersedekah. Namun yang di sini kenapa kok sedekahnya harus ke Ustadz Yusuf Mansur gitu? Kok enggak yang lain, ke yatim piatu ataupun orang-orang fakir miskin ya? Yang nyata-nyata ada di depan kita gitu loh. Kenapa kok ini disuruh ke Ustadz itu? Kita lanjutkan. Saya tidak akan bawa satu pun cincin yang bapak serahkan, yang ibu serahkan. Nah, saya malah dari awal saya sudah bilang sama Ustadz, saya taruh 10 juta di sini, pakai buat rumah tahfiz di sini. Artinya apa? Nih, nggak usah, ini masjid nggak usah, nggak usah. Artinya apa? Saya ini orang bukan Kediri, saya orang luar. Saya jauh-jauh datang, saya saja 10 juta. Artinya, ibu dan bapak yang orang sini, dan rumah tahfiznya pun untuk orang sini pula, nggak boleh di bawah 10 juta kira-kira begitu. Loh, sebagai niat, pasang niat. Hari ini saya cuma punya 50.000 ya Ustaz, tapi saya bismillah, kalau nanti punya uang 10 juta, maka saya akan sedekahkan uang itu. Jadi juga 10 juta, tanpa perlu menunggu uang itu ada. Alhamdulillah. Ini yang megang amplop pulang kali ini.
dibumbui dengan humor-humor yang ini ya, yang renyah ya, sehingga para jamaah itu tertawa, kemudian lama-lama itu termotivasi untuk sedekah. Tapi terkadang itu karena tidak mengukur ya. Di sini kan tidak mengukur, jamaah itu langsung dipaksa untuk yakin 100%. Namanya kan keyakinan orang kan beda-beda, teman-teman. Kita enggak, sehingga ntar kalau ketika apa yang diharapkan dari sedekah itu tidak didapatkan, maka itu akan menjadi bumerang bagi jamaah tersendiri. Saya nggak punya ajudan, itu orang Surabaya yang punya ininya apa. Saya nggak punya ajudan, nggak punya sekretaris. Ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Biar jelas saya nambahinnya berapa. Tuh 2, 3, 4 juta. Berarti saya 5 ya. Oh 5 juta. Berarti saya nambahin lagi 5 juta. Alhamdulillah. Ini kan punya saya toh. Nah ini punya saya terima. Karena Allah saya kembalikan. Saya mencatat sebagai ustadz dengan bayaran paling tinggi sedunia. Caranya begini. Dapat 5 juta, sedekahin, cekreng. Lalu di perjalanan minta sama Allah, bagi saya 10 kali lipat. Jadi 50. Kalau saya iseng dikit, bagi saya 700 kali lipat. 3,5 miliar. Betul gak? Seakan-akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk diberikan berlipat-lipat ganda ketika kita bersedekah. Nggak tahu teman-teman nih setuju apa enggak seperti ini ya. Kita lanjutkan. Enteng sudah. Tiru cara saya. Situ kerja, gajian, nggak usah kasih istri, nggak usah, bagiin aja udah. Dijamin istri ente nyap-nyap. Koyo. Salah ngaji sampean ini. Ngajinya masuk mancur begini udah. Ya Bu ya, hasil jual tanah nggak usah dibagiin ke ahli waris, bagi aja udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin, nggak ada, semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih giwang, kalung, mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Yang belum punya jodoh dikasih sama Allah jodoh. Yang belum punya anak dikasih sama Allah anak. Yang lagi sakit Allah kasih sehat. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan. Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu, kita lelang dari mulai hitungan 10. 10 9. Makasih. Para jamaah sudah mulai banyak yang terpikat oleh ceramah Ustadz Sumansur untuk bersedekah. Sebenarnya bagus untuk bersedekah, namun harus ada takaran-takaran tertentu ya, sesuai dengan minat. Yang penting ikhlas lah menurut saya. Yang penting ikhlas, bagaimana cara menata hati agar ikhlas untuk bersedekah sehingga tidak mengharapkan suatu imbalan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja teman-teman ya, semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa kita terus saling sapa dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.